Selamat pagi semua, Bonggu dan angkatan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan sejarah di bahasa Indonesia. Saya mengambil tema tentang sejarah perundingan Renville, teks sejarah. Tahukah kalian bahwa pada saat kemerdekaan Indonesia terjadinya ada pencampuran Belanda terhadap perundingan, yaitu perundingan Linggarjati, Renville, dan perundingan Romroyen. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perundingan Renville. Nah, penjelasan perundingan Renville. Perundingan Renville dimulai pada 8 Desember 1947. Dalam perundingan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu delegasi Komisi Tiga Negara yang diwakili Frank, dan dari delegasi Indonesia atau utusan dari Indonesia yaitu Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan beserta anggota lainnya. Delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Kalir Wijojotmojo itu sebagai selaku ketua dan anggota lainnya. Isi dari perundingan di kapal USS Renville ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Belanda bebas membentuk negara federal daerah yang mendudukinya dengan melalui jajak pendapat atau plebissit terlebih dahulu. Yang terakhir, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmuk untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Hasil perundingan ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Renville. Perjanjian ini berisi atau mengundang reaksi keras baik dari Indonesia, politikus maupun TNI. Pasalnya dengan perjanjian ini Indonesia menjadi semakin sempit, hanya sebesar daun lontar, yang artinya sangat kecil sekali. Nah, selanjutnya itu konsekuensinya dari perjanjian Renville. Pasukan Siliwangi di Jawa Barat sebelumnya merupakan baris gerilya Indonesia yang tidak dapat direbut Belanda harus hijrah ke Jogja. Selain Jogja, wilayah resmi Indonesia mencakup Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun, sebagian Kresiden, Semarang, Pekalongan, Tegal, bagian selatan, dan Banyumas. Meskipun hasil perjanjian ini sangat merugikan Indonesia, hal tersebut tidak mengundurkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Rakyat, pemerintah, dan TNI bersatu dan aktif melancarkan serangan gerilya ke wilayah invasi Belanda. Meskipun melanggar gencatan senjata, serangan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran dari para tokoh bangsa Indonesia bahwa Belanda berniat menguasai sepenuhnya wilayah RI atau Republik Indonesia. Maka dengan menangkap mengimbangi kekuatan Belanda, TNI atau susu wakil kepala staf angkatan. Sehingga pada itu terjadilah suatu perjanjian Renville dalam perundingan antara Belanda dan negara-negara lainnya, sehingga menunjukkan perundingan Renville antara Belanda dan Indonesia. Demikian dari penjelasan saya dari teks sejarah saya. Terima kasih.